Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten Azra, yaitu Ideaspiration. Kali ini Azra berkesempatan untuk mengundang salah satu mahasiswa berprestasi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu Mas Iik. Nah, sebelum Azra bincang-bincang jauh nih sama Mas Iik, Azra pengen ngenalin lagi, mungkin teman-teman ada nih yang belum tahu apa sih itu program Ideaspiration. Jadi singkatnya, Ideaspiration itu adalah sarana bagi teman-teman nih yang mungkin kepo ya sama pengalaman mahasiswa yang seumuran sama kita di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, Ideaspiration ini sebenarnya tamunya bisa random ya, bisa dari universitas mana aja. Dan kalau kalian pengen tahu gimana sih cara ngundang teman-teman yang menjadi pengisi di Ideaspiration, pertama kan harus beraniin diri ya untuk membuka networking lewat media sosial seperti Instagram maupun LinkedIn. Nah, kalau Azra sendiri dari mana nih? Kalau Azra saat ini mungkin OTW ke semester 3 di akuntansi UGM, dan passion-nya kalau ditanya lebih ke mencoba berbagai hal, nggak begitu suka belajar sebenarnya, cuman lebih pengen belajar soft skill yang kekinian gitu. Salah satunya adalah dengan ngebuat konten. Semoga konten ini insightful buat teman-teman. Oke, kita langsung share screen aja biar teman-teman kenal sama Mas Iik. Oke, aku akan share screen dulu. Nah, oke, jadi Mas Iik saat ini adalah mahasiswa tahun ketiga di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, dan baru tahun ini ya Kak dapat gelar sebagai mahasiswa berprestasi 1 FEUNY. Nah, bagi teman-teman nih aku juga pengen zoom in ya. Di sini banyak banget prestasi yang terkait dengan kepenulisan. Mungkin nanti teman-teman yang kepo nih, Kak gimana cara mulai nulis, karena aku sendiri malas baca. Ini banyak banget bukti-bukti ya kalau Kak itu udah pro banget lah di bidang AKTIN maupun business plan. Ada juga accounting paper competition dan lain sebagainya. Oke, kita langsung mulai aja. Mungkin Kak Rizky punya sepatah dua patah kata untuk mengenalkan diri kakak sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktavianto, saya biasa dipanggil II. Saat ini saya mahasiswa semester 6 pada jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Dan keseharian saya sebagai mahasiswa biasa seperti itu, tapi juga nyambi-nyambi dengan dunia kepenulisan, karya tulis ilmiah seperti itu. Dan juga fokus saya adalah sering sharing terkait dengan karya tulis ilmiah. Jadi misalnya nanti teman-teman kepo-kepo terkait dengan karya tulis ilmiah, saya bersedia diundang dan saya bisa dikontak melalui Instagram @masi_rizkyo. Nanti silahkan di-follow ya, nanti insya Allah saya follow back. Itu saja mungkin. Oke, makasih teman-teman. Berarti Mas Ik udah open banget nih kalau teman-teman ada yang kepo, semangat banget. Gimana sih cara jadi mapres ya? Karena menjadi mapres itu privilege yang besar banget ya, beda sama teman-teman yang lain. Oke, kita mulai dulu nih dari main topik pertama. Gimana cara mencari jati diri, kenalan sama diri sendiri, dan juga mencari prestasi yang tepat. Nah, mungkin untuk perawalan ya Kak, gimana sih cara Mas Ik itu memulai perjalanan sejauh ini sampai jadi mapres, dan siapa maupun apa yang membuat Kakak tuh termotivasi untuk menjadi mapres sejauh ini? Baik, jujur saja ya Kak Azra, saya itu dulu semester 1, semester 2. Pokoknya di semester awal-awal di tahun pertama, saya itu belum tahu jadi diri saya sebagai mahasiswa itu akan seperti apa. Jadi cenderung masih mengikuti arus. Misalnya teman-temannya itu kebanyakan berangkat kuliah, kemudian belajar, kemudian ujian, selesai gitu. Ya udah saya ikut-ikut seperti itu aja. Jadi masih kayak mahasiswa kupu-kupu seperti itu. Mulai tahun kedua kemudian saya masuk ke organisasi UKMF Penelitian Kristal yang di situ bergerak di bidang kepenulisan dan penelitian, maka di situ saya terinspirasi dari orang-orang dari situ yang banyak prestasinya. Salah satunya di situ di UKMF Penelitian Kristal itu merupakan rumah bagi mapres di Fakultas Ekonomi. Karena kebanyakan mapres dari Fakultas Ekonomi, baik mapres 1 maupun mapres 2 dan 3 itu dihasilkan dari UKMF Penelitian Kristal itu. Maka dari itu saya di situ mencoba untuk merubah diri saya menjadi lebih baik supaya apa? Supaya
lebih menjadi pribadi yang berkualitas. Jangan hanya kita menjadi mahasiswa itu lulus dengan gelar S1, SPD misalnya kalau di tempat saya, dengan IPK yang di atas 3,5 tapi skill-nya masih biasa-biasa aja. Harusnya ada value added di situ yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang unggul dibandingkan dengan yang lainnya, seperti itu. Terus juga kita kan sekarang hidup di abad 21, pastinya kita kenal ya ada 4C, kolaboratif, complex problem solving, and critical thinking, creativity and innovative and communication. Nah, itu harus dikembangkan. Salah satunya adalah melalui organisasi dan juga melalui karya tulis ilmiah. Nah, nanti melalui karya tulis ilmiah itu kita juga bisa selain berprestasi juga mengembangkan keempat kompetensi tersebut, seperti itu. Sebelumnya kakak sempat eksperimen nggak sih dengan contohnya itu ngikutin tes kepribadian atau mencoba beragam lomba dulu baru LKTI ternyata aku banget gitu. Oke, kalau untuk tes kepribadian mungkin dulu ya waktu saya SMA kemudian mau masuk ke perguruan tinggi. Cuma waktu itu dulu dari hasil tes kepribadian itu menunjukkan bahwasanya saya itu dominan pada sisi public speaking. Jadi saya harus memasuki sebuah perguruan tinggi itu dengan jurusan-jurusan yang kaitannya dengan public speaking. Mungkin sarannya waktu itu adalah pendidikan maupun ilmu komunikasi. Nah, kemudian saya masuk ke dunia pendidikan, khususnya di pendidikan akuntansi untuk sebagai jawaban dari tes kepribadian itu. Kemudian untuk mencoba atau eksperimen lomba, saya beberapa kali melakukan eksperimen. Semua lomba yang biasanya diikuti oleh mahasiswa itu saya ikuti. Ada PKM, kemudian ada lomba akuntansi, kemudian bisnis plan, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Akan tetapi di situ saya istilahnya nggak lolos waktu itu dan saya sempat down waktu itu dan nggak mau nyoba lagi. Terus kemudian saya di semester 3 itu diajak sama salah satu teman untuk lomba bisnis plan dengan karya yang dia itu sudah jadi karyanya, namun butuh partner untuk mempresentasikan. Kemudian saya diajak itu dengan karya yang dari beliau. Kemudian saya hanya menyampaikan presentasi waktu itu dan dapat juara 2 waktu itu. Saya senang sekali dan saya pengen banget mengeksplor lebih jauh diri saya terkait di bidang penulisan dengan karya yang benar-benar saya buat sendiri. Terus akhirnya saya mengikuti waktu itu banyak karya tulis ilmiah yang sudah saya tulis, kalau nggak salah sampai sekarang itu 26 karya tulis ilmiah, dan yang lolos lomba itu hanya 10 yang sampai pada tahap finalis. Yang 16 itu gagal semua. Nah, itu yang menjadi ya istilahnya lika-liku hidup saya seperti itu. Tadi kan Kak Ik ini ya kayak ngejelasin sempat jadi mahasiswa kupu-kupu, berarti kakak tuh ketemu fase tobat, tiba-tiba pengen jadi ambis itu di semester 3 ya, karena diajak temen. Iya, betul sekali. Jadi dulu itu emang pikiran saya adalah mahasiswa itu yang penting lulus dengan kumlot. IPK di semesternya itu pokoknya di atas 3,5 waktu itu. Saya nggak pengen muluk-muluk, yang penting itu. Kalau dulu ya prinsipnya gitu. Tapi ternyata apa, di prodi saya cari nilai 3,5 per semester itu mudah sekali gitu loh. Nah, terus akhirnya, wah lah kalau saya seperti ini terus, gimana nanti ke depannya saya bisa bersaing dengan mahasiswa di luar Universitas Negeri Yogyakarta atau di luar Fakultas Ekonomi. Saya kan juga harus butuh bersaing dan ada value added ketika nanti saya masuk ke dunia kerja seperti itu. Makanya saya itu dan masuk ke fase pertobatan. Oke, sejauh ini kakak berarti fokusnya di bidang kepenulisan ya. Iya, betul. Gimana sih Kak tahap awal kakak nyoba LKTI? Apakah pertama-tama kakak screening dulu nih contoh LKTI yang menang, abis itu kakak cari mentor supaya bisa diajarin, dan tahap berikutnya gimana Kak? Yang penting itu yang pertama adalah meluruskan niat. Niat kita itu yang penting kita mengalahkan diri kita sendiri dulu. Jangan kita screening dulu, jangan cari mentor dulu. Tetapi kalau kemantapan hatinya itu belum mantap ya, itu sulit gitu. Walaupun mentornya top, mentornya bagus banget, tapi kalau diri kita itu kemalasan dalam diri kita itu belum dikalahkan, nah itu sama saja. Berarti yang pertama adalah kita menguatkan diri kita sendiri dulu, mengalahkan kemalasan, kemageran dan lain sebagainya, baru kemudian kita masuk ke tahap berikutnya yakni kita bisa mendekati kakak tingkat yang sekiranya berprestasi di kampus.
untuk kaitannya dengan karya tulis ilmiah. Kemudian saya minta bimbingan dari beliau kalau biasanya dikasihkan karya tulisnya seperti itu atau mungkin diajari apa step-stepnya seperti apa seperti itu. Nah, kebanyakan mereka itu mengajarinya yaitu apa namanya secara umum kayak gini terus kemudian dikasih filenya. Akan tetapi kalau biasanya saya sekarang emang sering membimbing adik-adik mahasiswa di semester 2 maupun yang awal-awal semester yang mau menulis dari nol, benar-benar saya bimbing, misalnya mau konsultasi ide, saya konsultasi dengan saya, itu mahasiswa FE biasanya seperti itu, terus kemudian nanti saya minta untuk menulis, kemudian saya memberikan review, biasanya melalui Google Docs seperti itu. Tujuannya emang supaya mereka itu benar-benar berjuang dari nol gitu ya. Jangan sampai mereka itu sukses lomba itu hanya karena diajak oleh kakak tingkatnya. Saya nggak suka seperti itu. Gitu. Berarti untuk memulai semangat KTI itu apa sih Kak? Mungkin impian, semangat, atau passion yang harus dikembangin untuk menjadi seseorang yang ahli di KTI? Yang pertama yang harus itu adalah kemampuan kita untuk literasi ya. Yang pertama adalah literasi. Sebelum kita menulis otomatis kita harus senang membaca dulu. Membaca kaitannya dengan apa? Membaca itu enggak harus kamu baca buku, membaca jurnal, tetapi baca problem atau permasalahan yang ada di sekitar kita. Misalnya ya, ambil contoh, sekarang permasalahannya COVID, terus perekonomian kita melemah, terus hampir-hampir kemarin itu kan ini ya apa namanya istilahnya apa itu, perekonomian yang down seperti itu karena COVID, dihantam COVID seperti itu. Nah, itu kan masalah. Nah, kita setidaknya sebagai mahasiswa ekonomi terutama punya kemampuan untuk menganalisis itu, untuk memikirkan solusi, baik itu bagi masyarakat maupun bagi institusi pemerintah seperti itu. Nah, itu dari situ maka akan muncul ide untuk membuat gagasan inovatif yang diwujudkan dalam bentuk karya tulis ilmiah seperti itu. Terus kemudian berikutnya adalah literasi. Kita harus pandai-pandai untuk mencari sumber yang valid, yang akurat, baik itu dari berita maupun dari jurnal. Itu sangat penting banget. Itu kemampuan yang harus dimiliki. Lah kalau pengen juara KTI, pengen bisa buat paper yang bagus, tapi kalau malas baca ya sama aja gitu. Sulit untuk menemukan sumber-sumber yang relevan seperti itu. Siap Kak, berarti memang bekalnya harus rajin baca dulu ya, padahal tuh sekarang kemampuan membaca orang Indonesia tuh rendah banget ya. Aku juga termasuk orang yang masih berusaha buat membaca nih. Kakak ada saran nggak supaya teman-teman suka baca, mungkin mulai dari yang bacaan yang santai sampai yang serius kayak riset gitu? Ya sebetulnya itu membaca itu adalah habit ya, jadi harus dikembangkan mulai dari hal-hal yang sederhana. Ya yang pertama adalah yang dilakukan kalau misalnya kita dapat informasi ya terkait dengan perkuliahan. Ambil contohnya sederhana seperti itu. Dapat informasi di WA atau di Line dari dosen terkait dengan perkuliahan. Harusnya ya dipahami dulu dari awal sampai akhir baru tanya ke temannya ini seperti apa maksudnya. Kan sering saya temui ya, terutama di kalangan mahasiswa itu belum baca itu petunjuknya secara detail, sudah tanya temannya. Nah, itu menunjukkan kalau literasinya itu masih ya dipertanyakan gitu ya. Maka dari itu perlu membaca atau menumbuhkan habit untuk membaca itu dari hal-hal yang sepele seperti itu, baru kemudian masuk ke hal-hal yang lain, misalnya baca yang lebih serius, contohnya jurnal seperti itu. Dibiasakan dari hal-hal yang kecil dulu. Karena sejauh ini Kakak udah passionate, udah suka banget, udah sampai menjadi mentor KTI buat adik-adik kelasnya, sebelumnya mungkin Kakak boleh nih nge-spill nama mentor yang ngebuat Kakak semangat sampai sejauh ini, sampai bener-bener sabar ngebina Kak Iik, mungkin ada Kak? Boleh disebutin, boleh diceritain? Oke, kalau mentor saya ya yang benar-benar apa namanya, all out dalam membimbing itu ya sebetulnya banyak, tapi yang saya itu dosen saya, ada 2 dosen yang itu apa jenenge benar-benar eee, apa namanya, passionate dan juga bimbing saya itu all out. Yang pertama dosen saya sendiri dari jurusan pendidikan akuntansi, Bapak Eka Ari Wibowo MPD. Beliau itu ahli di bidang metodologi penelitian, khususnya di penelitian pendidikan. Kemudian ada juga Ibu Yolanda Ruseptiana MPD. Beliau dosen juga di jurusan saya, jurusan pendidikan akuntansi. Nah, dulu waktu saya memang menulis pertama kali saya dibimbing oleh
Bu Yolandaru itu. Jadi beliau dengan sabar pokoknya menjelaskan secara detail karya tulis ilmiah yang baik itu seperti apa, membuat latar belakang masalah dalam penelitian seperti apa, terus kemudian apa namanya buat karya tulis yang baik seperti apa. Terus kalau Bapak Eka itu juga sangat berkontribusi bagi saya, terutama kemarin waktu Pilmapres saya dibimbing oleh beliau karena apa ya, pokoknya beliau sangat dekat dengan saya dan beliau sangat istilahnya mau berbagi dan senang berbagi ilmu, sharingnya ilmunya luar biasa. Pokoknya saya salut dengan dua mentor saya, dosen sekaligus mentor saya itu. Jadi kesimpulannya memang kita sebagai mahasiswa harus terbuka dulu ya Kak, harus banyak tanya ke dosen, baru kalau kita udah punya branding yang bagus, sopan santunnya juga lengkap, ke dosen mereka akan supporting kita juga, itu ya Kak? Iya betul. Pada dasarnya emang ini ya semua dosen itu pasti mainkan mahasiswanya itu menjadi lebih baik. Akan tetapi tinggal ke mahasiswanya sendiri itu apakah mau mendekat atau istilahnya enggak gitu, mau belajar atau enggak gitu. Mungkin ini sih Kak yang menjadi tantangan aku maba tahun 2020 dan mungkin adik kelasku nanti. Kita kan nggak tahu nih kita kuliah online sampai kapan. Mungkin Kakak ada saran gimana sih cara dapat circle yang positif, yang sama-sama pengen belajar dan juga dosen, karena kita juga ketemu dosen susah banget ya, semuanya via online. Gimana tuh ya Kak? Yang pertama kalau mendapatkan circle yang positif itu pastikan misalnya ya mulai dari kelas terlebih dahulu. Kan misalnya ya dari sebuah kampus itu pastinya kan ada mahasiswa yang berprestasi atau ya setidaknya di setiap kelas maupun di setiap fakultas, tiap prodi itu pasti punya. Nah, itu deketi. Nah, apa namanya, dekati yang sesuai dengan passion yang ingin kalian geluti. Misalnya kalian senang dengan bidang marketing competition, maka deketi mahasiswa yang senang di bidang itu. Nah, ya basa-basinya ajak lomba lah atau minta bimbingan lah seperti itu. Kalau misalnya mahasiswa itu senang sharing atau benar-benar dia mau mengabdikan ilmunya, pasti dia dengan senang hati ingin apa namanya ingin mengajari kalian seperti itu. Terus kemudian kaitannya dengan bagaimana menjalin relasi dengan dosen, yang pertama adalah misalnya kalau kalian kuliah itu pastikan aktif di dalam perkuliahan. Jangan sampai dosennya menjelaskan dari awal sampai akhir kalian off cam semua satu kelas. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Pastikan kalian itu on cam perform yang terbaik karena Bapak Ibu dosen itu pastinya sudah mengupayakan yang terbaik untuk kita sebagai mahasiswa, dan sebagai mahasiswa kita harusnya membuat feedback yang positif dengan cara apa? Menunjukkan semangat kita dalam menjalani perkuliahan. Misalnya kalau perkuliahan itu jangan pasif terus kemudian harus aktif di dalam kelas. Nah, itu mahasiswa-mahasiswa yang aktif itu pastinya yang sering di-highlight oleh dosen seperti itu. Nah, itu bisa jadi nanti kalau misalnya ke depannya mau butuh bimbingan atau misalnya butuh apa-apa, butuh surat rekomendasi kalau misalnya mau S2, ya pastinya itu akan dipermudah. Saya prinsipnya seperti itu. Intinya kita harus menguatkan branding ya Kak, sebisa mungkin bukan jaga image tapi lebih ke apa ya, dari niat juga, kita mulai dari niat dulu, pengen dikenal seperti apa, terus kemauan kita buat nyari peluang ya Kak. Iya, betul sekali. Yang penting ini sih, apa namanya, kita jangan jaim-jaim banget sama dosen, tapi juga harus show our brand seperti itu. Jadi kita harus show up gitu ya. Jangan sampai kita itu malu-malu karena pengen kenal dosen itu, karena nanti tidak dibilang inilah apa misalnya caper lah. Jangan sampai kita beranggapan seperti itu. Jadi kayak anggapan-anggapan seperti itu hilangkan dari diri kita kalau memang kita itu pengen berhasil di perkuliahan seperti itu. Karena memang ini ya, apa namanya, perkuliahan itu akan sukses, itu apabila pendidik maupun peserta didik itu juga saling sinergi seperti itu. Berarti harus ada feedback ya Kak, apa ya, dampaknya itu dari dosen ke mahasiswa dan mahasiswa ke dosen ya, saling interaksi gitu. Iya, betul. Oke, penting banget sih memang, dan itu adalah hal yang hilang di masa online gini, jadi harus benar-benar maksa diri buat aktif gitu. Oke, kita masuk ke topik kedua yaitu proses Kakak menuju menuju mahasiswa berprestasi. Gimana sih lika-likunya sampai bisa dapat gelar yang seprestisius ini? Nah, Kakak sendiri kan tadi bilang pas di awal kuliah tuh pengen jadi mahasiswa kupu-kupu aja. Dan di semester berapa sih Kakak tuh benar-benar membara untuk menjadi seorang mapres?
Saya membara menjadi seorang mapres itu semester 4. Jadi ceritanya seperti ini. Ini dari sebuah hal yang menurut saya tidak sengaja ya. Karena dulu waktu itu saya setelah tadi kan sudah saya cerita ya, saya kupu-kupu kemudian diajak oleh teman lomba, dapat juara 2, walaupun saya nggak kontribusi di karya itu, hanya kontribusi presentasi saja. Nah, setelah itu ada pemilihan Mapres tingkat fakultas itu tahun 2020. Nah, kebetulan prodi saya, prodi pendidikan akuntansi di angkatan 2018 waktu itu belum ada yang mewakili di Pilmapres. Nah, kemudian saya dihubungi tuh sama salah satu dosen pembimbing kemahasiswaan. Waktu itu Bu Merinda Siregar. Nah, Bu Merinda itu bilang kepada saya, kamu punya prestasi kan? Iya Bu, saya hanya punya satu. Itu aja bisnis plan saya seolah-olah nggak punya kontribusi di situ. Nah, coba kamu daftar Mapres tingkat fakultas seleksi gitu. Terus saya kan juga bingung waktu itu. Bu, lah saya itu prestasi hanya satu. Terus juga saya itu nggak aktif dimanapun. Saya hanya punya organisasi satu waktu di UKMF Kristal. Prestasi saya nggak banyak. Nanti saya kalah, Bu. Saya bilang gitu. Kalah dengan yang lain. Terus nggak apa-apa, itu malah bagus. Apa istilahnya kamu mau mencoba. Nah, terus akhirnya saya diminta sorry. Akhirnya saya diminta untuk mencoba ke arah Mapres itu, Mapres di fakultas itu. Saya belajar itu menulis karya ilmiah dibimbing oleh Bu Yolandaru itu. Nah, karya benar-benar saya belajar dari nol terkait dengan karya tulis ilmiah. Akhirnya memang benar, saya kalah waktu di Pilmapres. Finalisnya ada 8, saya nomor 7, Mbak. Nomor 7 saya. Juara 2 dari bawah waktu itu. Tapi saya nggak malu, saya pokoknya show up aja gitu. Karena emang saya kapasitasnya hanya sekian. Nah, nggak apa-apa gitu. Saya juara 2 waktu itu. Juara Mapres kedua, Mapres juara 2 di fakultas terbawah. Juara 2 dari bawah. Tapi disitulah letak semangat saya supaya membara itu. Kemudian saya berniat waktu itu. Karena itu dulu waktu itu seleksinya masih offline ya. Saya waktu itu presentasi emang benar-benar saya waktu itu belum bisa presentasi dengan baik. Dan saya dalam hati berjanji kayak punya nadar itu. Tahun depan saya harus jadi Mapres 1 Fakultas Ekonomi tahun 2021. Nah, akhirnya saya ngejar ke situ. Semangatnya saya membara waktu itu. Saya belajar dari Bapak Eka, dosen saya waktu itu, belajar terkait dengan metode penulisan, pokoknya tanya-tanya kalau mau jadi Mapres itu harus kayak gimana. Terus yang mencengangkan bagi saya gini, ya kamu harus Mas, banyak-banyak prestasi. Terus saya tanya, "Prestasinya berapa?" "Ya satu aja nggak apa-apa nasional, kalau bisa lebih," gitu. Saya mikirnya gini, "Wah lah teman saya kalau misalnya apa dengan sorry, lah kalau teman saya yang juara 1 Mapres itu prestasinya banyak banget, lah kalau saya cuma satu saya nggak bisa bersaing." Pikiran saya seperti itu. Akhirnya saya memutuskan, wah saya harus kejar-kejaran, harus jadi Mapres tahun depan, saya harus belajar karya ilmiah, pokoknya saya harus lakukan yang terbaik untuk Fakultas Ekonomi, untuk prodi saya pendidikan akuntansi. Saya benar-benar belajar dari nol. Katakan di awal tadi, saya nulis sampai sekarang 26 karya tulis ilmiah waktu itu, dan saya banyak sekali karya-karya itu yang ditolak. Dalam artian nggak dapat juara, hanya ngirim saja, ngirim abstrak itu sudah nggak lolos gitu. Itu sedih. Tapi akhirnya ada suatu titik terang di mana di situ saya mencoba terus-menerus ya toh. Karena saya yakin bahwasanya kalau dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6 itu setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, situ pasti dari situ, dari kegagalan itu saya belajar, terus kemudian bisa menemukan formulasi karya tulis ilmiah yang bagus itu seperti apa, komposisi yang bagus itu seperti apa, baru saya sering menang lomba karya tulis ilmiah. Sampai sekarang kalau tidak salah ada 10 lebih lah itu kejuaraan di bidang karya tulis ilmiah. Seperti itu. Berarti memang kita harus ngerasain apa ya Kak, momen untuk balas dendam ya, kayak kemarin kan aku kalah nih, aku harus bener-bener menunjukkan versi aku yang terbaik ya, salah satunya menjadi Mapres 1 FE UNY. Keren banget Iya, sih Kak, betul sekali. soalnya banyak kan orang yang dia kalah ataupun masih masuk tahap semifinal, cuman mereka udah nyerah tuh banyak banget. Dan Iya, untuk menggolkan, untuk apa ya, menguatkan semangat kayak gitu, apalagi untuk menjadi Mapres nomor 1 itu kayaknya harus
Semangat banget, kayak keren banget Iya, sih Kak semangatnya. iya betul sekali. Tapi kan gini ya Kak, saya menambahkan juga ya, kalau image dari orang, terutama dari mahasiswa itu melihat, "Oh itu Mas itu kok sering banget tuh dapat juara," gitu ya. Terus akhirnya, dia nggak tahu padahal kalau di balik, kejuaraan itu ada banyak air mata yang dibendung di situ, banyak kegagalan yang telah dilalui. Nah, tetapi kan, yang menonjol hanya satu, biasanya yang juara tok. Tapi kalau yang proses-proses di bawahnya kan, di belakangnya itu kan kita nggak pernah tahu gitu ya. Setuju sih Kak, kebanyakan dari kita tuh, lebih mudah terpana kalau kita ngelihat jalan suksesnya orang-orang, tapi kita enggan untuk ngeliat prosesnya, padahal lebih berdarah-darah gitu ya Kak istilahnya. Betul sekali. Oke. Mungkin ini sih Kak, kan aku juga sempat nanyain ke teman-temanku, definisi mahasiswa berprestasi ala kalian tuh gimana sih? Ada yang milih untuk menjadi aktivis, ada yang milih untuk, menjadi pendiri organisasi, ada juga yang pengen banget jadi pendiri startup. Nah, kalau Kak Ik sendiri, apa sih Kak definisi mahasiswa berprestasi ala Kakak? Jadi kalau menurut saya, mahasiswa berprestasi itu adalah mahasiswa yang mampu mempengaruhi, menginspirasi mahasiswa yang lain untuk berprestasi. Maka dari itu, saya rasa bahwa saya jadi mahasiswa berprestasi satu fakultas ekonomi itu cita-cita saya belum terkabulkan. Karena apa? Hakikat MAPRES bagi saya ketika saya mampu menginspirasi mahasiswa yang lain untuk berprestasi dan itu belum dan saya pengen mewujudkan. Makanya, saya selalu mendorong ke adik-adik saya, "Ayo kalian harus berprestasi, kalian nggak boleh hanya kuliah, diem-diem aja, tapi kalian juga harus punya value added, salah satunya adalah prestasi." Maka dari itu saya selalu terbuka kalau dengan anak-anak fakultas ekonomi kalau mau sharing-sharing terkait dengan karya ilmiah, karena, saya pernah ada di posisi mereka ketika, mau berjuang tapi nggak tahu mulai dari mana. Belum ada mentor dan lain sebagainya, gitu. Mungkin boleh deh, Kak Iik ceritain tahapan, menjadi MAPRES secara singkat. Maksudnya, pertama mungkin, seleksi berkas dulu, terus ada wawancaranya, ada, forum group discussion-nya, atau gimana Kak tahapannya? Baik, untuk, tahapan MAPRES secara umum itu kalau di tempat saya itu seleksi dulu di tingkat prodi, di mana mahasiswa yang bersangkutan itu mendaftarkan kepada kepala program studi atau kepala jurusan seperti itu. Kemudian menyerahkan berkas, kemudian portofolio prestasi-prestasi, baru setelah itu, diseleksi oleh kaprodi atau kajur itu. Kemudian disampaikan ke fakultas. Nah, di fakultas itu nanti kita diminta untuk, mempresentasikan terkait dengan karya tulis ilmiah yang telah ditulis, kemudian menceritakan prestasinya, terus kemudian ada juga kalau yang terbaru ya tahun 2021 ini, itu ada tes kemampuan berbahasa Inggris di mana kalian harus speech atau pidato berbahasa Inggris seperti itu. Nah itu juga, poinnya juga cukup tinggi. Nah kemudian, dari, hasil seleksi itu, lalu nanti dipilih, mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas. Ada 3 kejuaraan, juara satu, juara 2, juara 3. Nah terus kemudian yang juara satu itu yang akan, maju mewakili fakultas, bertanding dengan fakultas lain untuk ke universitas, seperti itu. Nanti tahapan seleksinya juga sama, seperti itu. Tapi biasanya yang lebih berat itu ketika di, universitas gitu ya. Karena, kita nggak tahu orang-orangnya, model-modelnya kalau di fakultas lain seperti apa gitu kan ya. Kalau FE, Fakultas Ekonomi kan, kita sudah tahu ya orang-orangnya itu kesehariannya seperti apa, kulturnya seperti apa, mahasiswanya tipe-tipenya seperti apa, kalau buat karya itu seperti apa. Saya sampai hafal gitu, kalau mereka membuat karya seperti apa. Kalau ngomong-ngomong soal, persaingan Kak, kan mungkin, kita sering ngerasa insecure ya, "Kok, dia prestasinya lebih banyak daripada kita," terus, dia itu kesannya lebih aktif daripada kita dan lain sebagainya. Mmm, Menurut Kakak sendiri persaingan untuk meraih MAPRES ini, tinggi nggak sih? Dan gimana cara Kakak menonjolkan diri dengan, pesaing-pesaing lainnya? Baik, sebetulnya cukup tinggi ya kalau di fakultas saya karena, teman saya itu juga beberapa kejuaraannya banyak. Saya itu waktu kemarin daftar Pilmapres itu hanya 6 kejuaraan, teman saya mungkin 10 lebih itu. Tetapi kenapa saya kepilih? Mungkin karena, dari presentasi karya tulis ilmiah saya, terus kemudian kualitas karya yang saya, tulis. Nah,
Yang pertama yang menjadi, apa namanya, yang tidak boleh menjadikan kita insecure adalah kalau kita kalah di dalam suatu hal, kita harus punya, hal lain yang bisa mendongkrak kita, mendongkrak, kemampuan kita. Misalnya dari sisi prestasi, dari kuantitas, kita memang kalah. Misalnya 6 dengan yang 10 lebih, itu jelas kalah. Tetapi, mutu dari sebuah mahasiswa berprestasi, seorang mahasiswa berprestasi itu kan nggak hanya dari kuantitas prestasi, tetapi juga, dari kemampuan dia membuat karya tulis ilmiah dan mempresentasikannya. Maka cara saya menonjolkan adalah yang pertama adalah membuat karya tulis ilmiah yang di situ, sesuai dengan latar belakang jurusan kita. Kalau saya jurusannya pendidikan akuntansi, maka jangan sampai saya mengangkat terkait dengan sanitasi, terkait dengan lingkungan. Nah, itu kan nggak relevan, gitu. Kan mahasiswa berprestasi itu kan adalah, potret atau figur dari, prodinya, seperti itu. Maka dari itu kalau saya boleh menyarankan, kalau misalnya, kalian pengen jadi mahasiswa berprestasi harus sesuai dengan bidang studi kalian ketika menulis karya ilmiah. Misalnya Azra nih mau mencalonkan sebagai mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas dulu, basic-nya adalah akuntansi ya. Nah maka, harus karya tulis ilmiahnya itu harus terkait dengan akuntansi. Kalau kemarin pengalaman saya karena background-nya adalah pendidikan akuntansi, saya mengangkat terkait dengan pendidikan literasi keuangan di, masyarakat pedesaan untuk, kaitannya dengan SDGs poin pertama yakni no poverty, seperti itu. Nah itu kan sesuai dengan, bidang studi yang saya tempuh, seperti itu. Berarti kita harus menonjolkan keahlian kita ya, Kak, kalau bisa, linear dengan jurusan yang kita ambil. Oke, Betul. mungkin ini sih, Kak, yang paling, apa ya, harus diingat oleh teman-teman. Apa sih, Kak, ups and downs Kakak selama, eee, ikut seleksi MAPRES? Karena kan pasti ada titik terendahnya, kita mungkin sempat nangis, sempat berdoa, sampai ikhtiar yang, apa ya, sekhusyuk mungkin untuk mendapatkan prestasi itu. Ya, sebetulnya titik down-nya itu ketika saya itu selesai presentasi. Jujur, karena apa? Saya melihat, karya dari teman-teman itu juga baik, juga bagus gitu. Dan juga prestasinya tinggi-tinggi, lebih tinggi dari saya mungkin ada yang 10 lebih seperti yang saya katakan tadi. Saya sampai waktu itu WA sama salah 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 sorry, saya WA sama dosen saya, dosen pembimbing Bapak Eka Ari itu. "Pak, kalau saya nggak lolos MAPRES nggak apa-apa ya, Pak? Yang penting karena tujuan saya itu saya nggak jadi mahasiswa berprestasi satu di fakultas nggak apa-apa, yang penting saya pengen bimbing adik-adik saya besok supaya lebih berprestasi, melebihi saya." Itu saya sampai bilang seperti itu. Sampai saya kan waktu itu, waktu seleksi itu kan, daring ya, saya nunut, apa, ngikut di tempatnya kosnya teman waktu itu, untuk presentasi. Nah, akhirnya saya itu sampai bener-bener saya berkaca-kaca, tapi nggak sampai nangis. Saya WA sama bapak dosen itu, "Pak, kalau saya nggak lolos nggak apa-apa ya, Pak? Nggak sampai univ nggak apa-apa ya, Pak? Saya pokoknya minta maaf banget kalau nanti sampai nggak lolos univ," gitu. Ya emang bener, akhirnya paginya itu kan saya, waktu itu di SMK, mau observasi untuk magang waktu itu. Nah, saya di WA sama kepala jurusan, Bu Kajur itu, kebetulan dekat sama saya. "Assalamualaikum Mas Ii, selamat ya." Nah, saya tanya, "Selamat apa ya Bu?" "Karena jenengan terpilih menjadi mahasiswa berprestasi mewakili Fakultas Ekonomi ke UNY, ke tingkat universitas." Wah itu saya senengnya bukan main waktu itu. Terus kemudian dosen saya itu WA saya, "Mas selamat ya Mas, saya sekali lagi selamat, semoga sukses. Besok saya bimbing lagi untuk ke universitas." Bener itu. Saya terus akhirnya bimbingan sampai tingkat universitas waktu itu. Dan emang saya nggak dapat juara waktu di universitas. Tapi, dari 7 fakultas saya di peringkat 4. Tapi bagi fakultas ekonomi, bagi dosen saya itu sudah kebanggaan tersendiri waktu itu. Pokoknya dosen saya sudah senang, "Mas kamu pokoknya sudah berjuang dalam waktu 1 tahun ini, pokoknya jenengan top," seperti itu. Saya dapat, inspirasi, dapat apa namanya, kata-kata dari dosen saya itu bener-bener itu saya terharu itu. Terus akhirnya saya mengingatkan diri saya. Pokoknya saya bilang ke dosennya itu, "Pak, kalau misalnya ada mahasiswa FE yang potensial mau jadi MAPRES, saya bersedia kalau misalnya mau bimbing, gitu. Mau bimbing kepenulisan ya saya bersedia," gitu. Saya sampai seperti itu. Makanya saya sampai sekarang itu ngadrak adik-adik saya. Ada salah satu adik tingkat saya yang alhamdulillah
berniat banget jadi Mawapres di tahun depan. Nah itu, saya benar-benar saya support dia, terus kalau misalnya, dia mau lomba, saya buka akses seluas-luasnya kalau mau diskusi dengan saya, terutama, kalau kaitannya dengan karya tulis ilmiah. Saya benar-benar, apa ya, istilahnya semangat banget untuk, pengen supaya mereka itu terinspirasi untuk berprestasi. Walaupun saya itu dengan kondisi yang, istilahnya terbatas gitu ya, karena, saya memang dari awal jadi maba itu mahasiswa kupu-kupu, kemudian bertobat jadi Mapres. Nah itu, ya itu, apa namanya, kayak hal yang sekiranya, apa ya, value added bagi saya, karena itu pengalaman hidup saya yang paling berkesan gitu. Keren banget sih Kak, soalnya nggak semua orang punya stok kesabaran yang lebih untuk menjadi seorang trainer, apalagi kalau kita harus ngadepin mungkin adik-adik kelas kita yang belum tahu banyak hal, itu kan butuh energi tersendiri ya Kak buat ngajarin mereka. Kalau Kakak sendiri kan udah dapat predikat Mapres, ada nggak sih Kak ekspektasi ataupun tekanan dari lingkungan sekitar ke KI sendiri? Sebetulnya kalau tekanan dari lingkungan sekitar itu sebetulnya tidak ada ya. Karena, apa, justru malah tekanan batin. Tekanan batin karena output dari saya jadi Mapres itu adalah saya bisa menginspirasi orang lain untuk berprestasi. Nah itu yang sulit untuk saya lakukan. Itu akan terwujud ketika saya melihat mahasiswa Fakultas Ekonomi itu ke depannya jadi Mapres itu benar-benar jadi Mapres yang top. Jangan sampai, kalau sudah lolos jadi Mapres satu terus, apa namanya, sinarnya ambyar. Dalam artian, udah nggak ada kontribusi yang lain lagi, itu saya benar-benar sedih kalau besok terjadi itu. Tapi harapannya emang benar-benar, saya pengennya besok mahasiswa Mapres Fakultas Ekonomi tahun 2022 itu benar-benar mahasiswa yang bagus, yang istilahnya bisa berbagi inspirasi dengan mahasiswa lain. Syukur-syukur bisa, mendirikan yayasan atau mendirikan startup gitu ya, itu kan, luar biasa gitu. Kalau Kak Aik sendiri, kepikiran nggak sih ikut ajang pemilihan mahasiswa berprestasi setingkat Indonesia? Sebetulnya kepikiran ya, tapi, ini, apa namanya, kesempatannya sudah nggak ada. Karena saya nggak lolos di, apa, di universitas dan, usia saya udah nggak mencukupi lagi, karena itu kan maksimal semester 6 dan saya sudah semester 6 sudah mau lulus kan ya, sudah, apa namanya, semester 7 ya. Ya maka udah nggak bisa. Ya salah satu caranya untuk mengabulkan, apa, harapan saya itu, saya membimbing aja. Dengan cara saya membimbing itu, kalau misalnya mahasiswa yang saya bimbing itu dapat prestasi yang bagus, bahkan melebihi dari saya, itu suatu kebanggaan bagi saya. Jujur saja, beberapa waktu yang lalu saya membimbing, karya tulis ilmiah, esai, salah satu mahasiswa. Dan itu dia dapat juara satu di tingkat fakultas. Itu waktu itu ada lomba, esai tingkat fakultas. Nah dia ikut, saya bimbing, waktu itu, ya ini, apa, video conference seperti ini, kemudian, apa namanya, dia saya suruh menulis di Google Docs, kemudian saya koreksi. Nah itu saya itu sampai benar-benar terharu karena dia malam-malam chat saya, "Mas Ii, terima kasih banyak atas bimbingannya, saya dapat juara satu." Itu seneng banget ya, karena apa ya, hati seorang pembimbing, hati seorang guru itu kalau melihat yang dibimbing itu sukses, itu kesuksesan terbesar dari seorang pendidik, pendidik apapun itu. Setuju banget sih Kak, soalnya kan ilmu ataupun influence, pengaruh apapun yang kita sebar ke orang-orang, terus akhirnya orang-orang berubah karena kita itu kan udah berbentuk amal jariah ya, insya Allah memang pahalanya nggak akan terputus ya Kak. Betul, Amin ya rabbal yang penting alamin. kita ikhlas gitu ya. Ya Kak, siap. Amin. Mungkin itu teman-teman dari segmen yang paling terharu ya Kak, perjuangan berdarah-darah sampai perjuangan yang benar-benar alhamdulillah banget nih aku bisa membina adik-adik lain karena apa ya, keren aja sih Kak, harus punya energi yang besar banget untuk meluangkan waktu, pikiran, tenaga buat orang-orang yang mau belajar. Semoga banyak teman-teman di sini yang pengen nih diajarin sama Mas Ik, terus terinspirasi dari Mas Ik juga. Nah, mungkin di segmen terakhir, kita masuk ke segmen motivasi dan juga closing statement. Mungkin Kakak bisa sharing nih, apa sih Kak prinsip, quotes, atau pijakan yang Kakak pegang dalam meraih mahasiswa berprestasi sejauh ini?
Yang pertama itu adalah tambahi semangat, kurangi sambat. Kita itu memang kalau kita melewati hidup itu jalannya berliku, nggak seluruh jalan tol. Tetapi kita, ada 2 pilihan, apakah kita sambat terhadap keadaan, apakah kita sambat sedikit lalu semangat lagi. Nah, kalau saya milihnya adalah, saya sambat sedikit lalu semangat lagi. Terus kemudian yang kedua adalah doa dari orang tua, terutama ibu, itu sangat penting. Jangan sampai, kita itu melangkah, itu tanpa doa dari orang tua, tanpa restu dengan orang tua. Nah, itu kalau mau pengen jadi mahasiswa berprestasi selain doa kita kepada Allah yang dilangitkan secara terus-menerus, selain usaha yang kita kerjakan dengan penuh kerja keras, kita juga harus ada doa orang tua. Nah, di situ penting banget. Terus kemudian, ketika kita mencoba untuk melakukan sesuatu, jangan mudah mengeluh, jangan mudah menyerah karena nyinyiran orang. Saya sering dapat nyinyiran orang, bahkan dari, orang-orang terdekat saya, termasuk dari saudara. Saya sering dianggap, nggak kompeten lah, nggak bisa apa-apa, besok nggak akan sukses lah, kayak gitu. Akan tetapi, saya pengen membuktikan bahwasanya, saya bisa sukses walaupun kecil-kecilan, walaupun sekarang masih jadi mahasiswa berprestasi tingkat fakultas. Tapi, sukses sebenarnya itu kalau kita menginspirasi orang lain untuk sukses. Bagaimana MAPRES sebenarnya adalah ketika kita menginspirasi mahasiswa lain untuk berprestasi. Itu saja dari saya. Setuju banget sih Kak, soal tadi ya kita harus bisa menginspirasi orang semampu kita, tapi memang yang paling membingungkan itu ketika orang punya hobi untuk meremehkan orang lain itu masih menjadi pertanyaan besar ya. Kenapa sih banyak Ya, orang yang masih mengkerdilkan orang lain itu parah banget dan teman-teman di sini mungkin juga, pernah dapat energi negatif kayak gitu, mungkin harus kita, apa ya, rajin-rajin tutup kuping terus harus buktiin yang terbaik dan tadi kan Kakak bilang cuma mapres itu kayaknya berat banget ya cumanya. Oke, berikutnya mungkin yang paling apa ya, yang paling insya Allah bisa menjadi tamparan keras nih buat teman-teman mahasiswa yang lain. Mungkin Kakak bisa kasih sepatah dua patah kata motivasi supaya teman-teman bisa bersinar dengan dirinya sendiri. ya. Mungkin ini bukan kata-kata saya, tapi, kata-kata yang saya kutip dari Twitter beberapa waktu yang lalu, yang sempat viral ya. Gusti Allah iku ora seneng karo wong-wong sing klemar-klemer lan ora satset. Jadi gini, Allah itu nggak suka dengan hamba yang sekiranya itu kelemar-kelemar. Kelemar-kelemar itu dalam artian males-malesan ya, tidak mau bergerak. Satset itu bekerja cepat. Nah, karena, sekarang ini kan kita hidup di zaman yang penuh dengan, eee, era disrupsi ya, teknologi, informasi yang sedemikian rupa. Kalau kita nggak bisa satset, kita nggak bisa kerja cepat, kerja cerdas, nah kita akan menjadi bulan-bulanan zaman. Nah, maka dari itu kita perlu bekerja keras, kerja cerdas, kerja cepat, sesuai dengan, target yang ingin kita lakukan, target yang ingin kita capai, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ik buat tadi quotes-nya itu juga sebenarnya bagi aku yang nggak begitu familiar sama bahasa Jawa itu agak ngakak sih soalnya memang quotes-nya lucu gitu ya dibungkus dengan kalimat yang receh. Cuman emang ngena banget sih kita nggak boleh leha-leha. Mungkin emang boleh leha-leha kalau ada waktunya ya. Jadi setelah kita mengambis ria, kita punya porsi waktu untuk istirahat sendiri. Cuman nggak boleh malas-malasan banget. Nah, mungkin sebelum aku close sesi ID expression kali ini, Azra pengen nge-highlight beberapa simpulan yang aku dengerin dari cerita Kak Ik tadi. Pertama, motivasi itu bisa datang dari kapan aja, dari siapa aja. Jadi tergantung kita nih nangkapnya gimana. Kalau kalah kita ngeluh terus nggak mau semangat lagi, itu hak kalian. Tapi dampaknya kita nggak akan berkembang. Baiknya kegagalan itu dijadiin apa ya, bensin buat kita untuk sukses lagi. Terus jangan lupa berdoa dan membuka diri ya untuk siapapun, untuk adik kelas, untuk teman-teman sebaya, untuk kak yang akan menjadi mentor kita, untuk terbuka juga buat dosen dan lain sebagainya. Dan berikutnya mungkin kerja keras ya kak, karena kita sering dapat energi negatif dari orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, iri sama kita harus punya energi yang kuat buat melawan itu semua. Dan yang terakhir sih kak, yang paling keren itu dari kakak adalah semangat untuk menjadi pendidik, karena nggak semua orang pengen ngajarin orang-orang yang jadi muridnya seperti itu. Mungkin itu aja dari Azra. Dari Kak Ik sendiri ada closing statement sebelum konten ini di stop recording. Baik, yang penting itu, Gusti Allah ora seneng karo hambane sing klemar-klemer lan ora satset, seperti itu. Oke, intinya nggak boleh mager ya, dan tentuin jati diri sendiri karena
kita mungkin memang banyak sih saingan kita di dunia luar, tapi sejatinya kita itu adalah lawan dari diri kita sendiri. Kita harus melawan kemalasan kita, insecurity kita, dan hal-hal negatif lainnya dari kita lah, kecemasan, kekecewaan tuh harus dilawan terus. Sekian dari konten Indiscretion kali ini. Sekali lagi terima kasih Mas Ik atas kesediaannya untuk mengisi di konten kali ini. Semoga adik-adik maba, teman sebayaku, atau kating-kating di seluruh Indonesia, seluruh dunia mungkin yang konten ini bisa terinspirasi dari Mas Ik, dan aku pasti bakal nyantumin kontak Mas Ik di description box di bawah sini. So kalian jangan ragu ya untuk reach out ke kita semua, ke orang-orang yang di media sosial, karena kondisinya sekarang lagi serba online. Kita harus SKSD nih kalau mau berprestasi lewat LinkedIn, lewat Instagram. Pokoknya platformnya bebas banget dan gratis ya saat ini. Oke, mungkin sekian dari konten kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe konten ini untuk ngelihat konten-konten inspiratif lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap.